menjadi di titik titik apa namanya admin ke situ, itu kita memang harus benar-benar apa ya pada waktu itu memperjuangkan. Beda mungkin nanti adik-adik ketika sudah masuk tinggal sudah jadi admin kelas. Alhamdulillah, tapi ternyata berhasil gitu kan. Jadi apa yang saya yakini, apa yang saya perjuangkan ternyata itu berhasil. Jadi meskipun beberapa tahun kemudian akhirnya SK itu turun sehingga kemudian saya sekarang menjadi seorang admin kelas seperti itu. Jadi adik-adik harus semangat karena apa? Peluang kerja di bidang ini sangat tinggi, sangat besar. Kerjaannya apa, Dok? Kerjaannya itu jadi begini, kita itu mempunyai posisi sebagai seorang apa ya, seorang tenaga ahli di bidang manajemen kesehatan. Seperti itu. Kalau misalkan kita duduk di pemerintahan, kalau dalam zona manajemen kesehatan ada sebuah sistem yang kurang tepat, kurang pas, gitu kan, atau mungkin kurang baik yang harusnya kita perbaiki, itu kita bisa memberikan semacam masukan pada pimpinan, seperti itu. Nah, loh, tapi kan itu menjadi hak pimpinan gitu kan. Artinya kan kita kita tidak punya kekuatan, cuman hanya memberikan masukan saja. Iya, memang awalnya saya pun juga berpikir seperti itu, tetapi ternyata tidak. Semakin tajam kita memberikan analisa, semakin kuat kita memberikan pendapat, itu ternyata berpengaruh pada apa namanya kebijakan seperti itu. Dulu dosen saya pernah bilang bahwa kita menjadi seorang pemimpin tidak harus berdiri sebagai seorang apa pemimpin yang di depan di atas itu, tapi kita ketika memberikan pengaruh pada pada kebijakan itu juga menjadi seorang leader seperti itu. Dan itu ternyata ketika kita dalami kerjaan ini itu seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menjalani ini terus kemudian tiba-tiba memang benar-benar mau mendalami bidang ini peluangnya masih sangat besar. Baik di sektor swasta, sektor pemerintahan saya rasa masih sangat besar karena namanya sebuah rumah sakit, sebuah lembaga itu butuh sebuah bagaimana kita bisa melihat sistem seperti itu. Oh, ini rumah sakit, sistemnya dia harus diperbaiki. Oh, ini dokter-dokternya nakal ini, suka mangkir misalnya. Nah, kita bisa melihat di situ. Oh, ternyata ini perawatnya yang harus diberikan apa namanya peringatan misalnya seperti itu. Itu kita bisa tahu dan sistem. Nah, itu yang kami alami dan saya bersyukur dengan kondisi ini dan saya bangga dengan apa namanya dengan apa yang menjadi tugas saya saat ini. Begitu pengantarnya Bu Nana dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik. Saya juga mohon maaf bila mungkin dalam interaksi ada mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati Bu Nana karena saya sering lari-lari Bu, jawabnya kadang lari-lari. Nggak apa-apa dokter, sama-sama. Baik, oke, jadi ini kita mulai ya materinya. Oke. Ya, monggo Eh, silakan. berarti saya materi dulu, terus kemudian anu ya, apa namanya ini ya, baru kita tanya jawab begitu, Ibu. Seperti itu ya. Ya, ya dokter. Baik, oke, oke, siap, siap. Kebetulan ini saya sekarang duduk di rumah sakit pendidikan. Kebetulan memang saya suka ngajar ya, jadi artinya eh, pas saja sebenarnya. Mahasiswa ini. Bisa terlihat semua teman-teman? Anu apa namanya LCD saya apakah bisa terlihat? Ini apa namanya Pak materi saya bisa terlihat? Belum terlihat. Belum ya. Belum, belum dokter. Oh, belum ya. Ini belum terlihat ya. Coba saya matikan lagi ya. Desktop share Ya, saya share lagi. Kalau ini oke, sudah dokter. sudah terlihat ya? Baik. Nih, Kita sekarang fokus pada materi pagi ini, yaitu perkembangan sistem informasi rumah sakit di era 5.0 di Jawa Timur. Mohon izin, saya tidak membatasi secara nasional karena memang kebetulan wilayah kerja dan tugas dan tupoksi saya ada di sekitar Jawa Timur. Jadi saya apa namanya biar tidak meluas gitu, Pak. Oke. Baik. Jadi sebelumnya kami akan menyampaikan ini adalah cascading dari apa namanya dari visi Gubernur Jawa Timur, terus kemudian diturunkan
menjadi misi, terus kemudian diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, di mana sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Nah, di sini kebetulan bidang kerja kami, jadi bagaimana kita meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu. Oke. Ini sekedar gambaran ya, teman-teman. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah mempunyai kebijakan ya, kebijakan layanan prioritas. Jadi cita-citanya itu di era Pak Menteri ini mulai kemarin tahun 2023 itu bagaimana masyarakat yang istilahnya mungkin mampu, misalkan sakit, tidak perlu berobat keluar. Jadi kalau orang Surabaya cukup berobat di Surabaya saja, diselesaikan maksimal di Sutomo. Terus kemudian kalau misalkan dia di kabupaten kota, ya diselesaikan di kabupaten kota. Apa aja yang jadi pokok pokok fokusnya? Ya, ini ada KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, infeksi emergi, gastroenterologi, hematologi, kesehatan jiwa, diabetes mellitus, tuberkulosis, dan kesehatan ibu dan anak. Itu yang menjadi fokusnya. Seperti itu. Ini menjadi istilahnya menjadi ikon Bapak Menteri Kesehatan yang tahun ini seperti itu. Nah, kemudian beliau itu menerjemahkan menjadi 6 pilar. Jadi ada transformasi layanan primer, ada transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Yang akan kita bahas saat ini ada 2 pilar, yaitu pilar kedua, transformasi layanan rujukan, dan transformasi teknologi kesehatan. Jadi yang disebut sebagai layanan rujukan itu adalah layanan lanjutan dari puskesmas. Jadi itu sekarang ke rumah sakit. Kalau primer itu pada fase yang tingkat pertama, yaitu primer, yaitu puskesmas dan puskesmas dan klinik. Sedangkan untuk layanan rujukan itu pada rumah sakit, baik rumah sakit kelas D, kelas C, kelas B maupun kelas A, seperti itu. Kemudian yang disebut sebagai transformasi sistem ketahanan kesehatan itu begini, teman-teman sekalian. Jadi kita itu di Jawa Timur maupun di Indonesia itu kita bisa dianggap sebagai supermarketnya bencana. Kenapa seperti itu? Karena kami sudah bertahun-tahun menangani Jawa Timur ini sangat rawan terjadinya bencana. Baik itu bencana seperti yang pernah kita alami di tahun 2020, 2021, yaitu COVID, itu bencana non alam, atau bencana alam seperti misalnya gempa bumi, misalnya tanah longsor, itu masuk pada transformasi sistem ketahanan kesehatan, termasuk ketika terjadi kecelakaan. Jadi dengan adanya ruas jalan tol yang panjang, itu justru memicu banyak terjadinya kecelakaan. Nah, itu masuk pada transformasi sistem ketahanan kesehatan. Jadi ketika misalkan ada sebuah ancaman, itu tim kesehatan siap untuk memberikan pertolongan. Seperti itu, termasuk mengkondisikan. Kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan ini tentunya teman-teman sudah tahu ya. Jadi misalkan pembiayaan itu ada baik pembiayaan yang sifatnya nasional, itu dengan JKN, maupun misalkan yang bantuan sifatnya lokal, seperti kami di Jawa Timur punya program namanya Biakes Maskin. Oke. Dulu sempat jadi ketua tim kerja Biakes Maskin meskipun cuma 6 bulan. Oke. Terus kemudian ada transformasi SDM kesehatan. Ini bagaimana kita mengupayakan pemerataan SDM kesehatan seperti itu. Dan yang akan kita bahas nanti, di dalam memberikan pelayanan kesehatan butuh teknologi yang tepat guna, yang tidak hanya biaya itu bisa tidak terlalu mahal dan bisa memberikan manfaat serta tepat guna. Itu masuk dalam transformasi teknologi kesehatan. Oke. Nah, selain daripada itu, kalau ini saya mohon maaf alurnya dari mundur ya. Jadi tetap ada program-program yang kemudian didorong kepada teman-teman maupun masyarakat. Seperti misalnya peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat. Bagaimana peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, serta penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Seperti itu. Jadi itu tetap berjalan, tetap diupayakan. Cuman memang sekarang ini arah kebijakannya itu adalah hospitality base. Jadi kalau nanti
saya berbicara tentang rumah sakit pendidikan, itu sebenarnya ada 3 pilar, yaitu ada dinas kesehatan sebagai salah satu pilarnya, terus kemudian ada fakultas kesehatan yang sebagai pilar berikutnya, dan ditambah lagi oleh pilar yang ketiga, yaitu dari rumah sakit penyelenggara pendidikan seperti itu. Jadi sekarang memang arah pendidikan kesehatan diarahkan pada konsep hospitally based seperti itu. Oke. Baik, kita masuk pada regulasi dukungan apa namanya pemanfaatan IT di rumah sakit. Ya, jadi sebenarnya dari apa namanya dari pemerintah pusat itu sudah membuat regulasi-regulasi. Yang pertama, misalkan terkait sistem informasi rumah sakit yang disingkat oleh SIM-RS, ini ada pada Permenkes nomor 82 tahun 2013 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, kemudian ada lagi RS Online. RS Online ini adalah sebuah aplikasi berbasis web. Di situ itu memuat semua data-data esensial rumah sakit. Misalnya data tempat tidur, data ketersediaan tenaga, data apa namanya data banyak data di situ. Nah, ini dasarnya ada Permenkes nomor 1171 tahun 2011 tentang sistem informasi rumah sakit. Jika rumah sakit tidak memanfaatkan RS online ini atau tidak patuh mengisi RS online ini, mereka punya resiko ketika misalkan ada sidak, misalkan tiba-tiba kelasnya diturunkan. Misalnya dia harusnya kelas B, tiba-tiba karena dianggap tidak kompeten, itu turun menjadi kelas C. Ini adalah bagian dari apa namanya dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan baik provinsi maupun di kabupaten. Apakah pernah Pak terjadi seperti itu? Pernah. Jadi ada rumah sakit di Probolinggo karena tidak patuh mengisi RS online-nya, dia yang harusnya tipe B langsung mendapat teguran dari Kemenkes dan akhirnya kemudian turun menjadi tipe C seperti itu. Meskipun sekarang sudah kembali ke tipe B lagi, tetapi kan ada proses yang kurang nyaman di situ karena dia sebagai rumah sakit tipe B atau kelas B tiba-tiba dipaksa turun menjadi rumah sakit kelas C seperti itu. Kemudian ada lagi aplikasi ASPAD. Jadi terkait sarana prasarana dan alat kesehatan ini juga wajib dimasukkan dalam sebuah aplikasi sehingga kita di dinas kesehatan baik di provinsi maupun di kabupaten bisa memetakan sebenarnya rumah sakit ini sudah sesuai enggak peralatannya seperti itu. Itu dasarnya adalah Permenkes nomor 31 tahun 2018. Nah, ini rekam medik elektronik ini sebenarnya sudah keluar apa namanya regulasi regulasi apa namanya regulasi definitifnya nanti pada paparan di sesi yang terakhir akan saya sampaikan. Ini tadi belum sempat saya perbarui, okay? Cuman kebetulan ini pada waktu masih masih sedang revisi di Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian ada lagi SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi ya. Jadi sebenarnya kita mengupayakan salah satu permasalahan di rumah sakit adalah rujukan yang menumpuk seperti itu. Nah, itu kemudian diupayakan menjadi dalam SISRUTE. Dan kemudian lagi ada telemedicine. Telemedicine ini juga sedang proses, sedang sosialisasi. Itu nanti juga akan kami paparkan lebih dalam. Dan kemudian yang terakhir adalah NCC dan PSG, singkatan dari National Command Center dan Public Safety Center. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita itu punya sebuah tim gawat darurat baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana yang disebut sebagai Public Safety Center. Jadi kalau luar punya 911, kita punya 119 seperti itu. Oh, berarti sama dong Pak yang seperti yang di Surabaya, mirip seperti itu, tetapi sebenarnya kalau konsep aslinya itu bukan 112, tetapi 119 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau konsep dari Kemenkes itu 119, tapi kami di Dinas Provinsi sudah mengakomodir, monggo mau seperti apa, kita menyesuaikan seperti itu. Yang penting konsepnya bahwa ketika terjadi gawat daruratan, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana sudah ada yang menangani seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Maaf, ini saya apa melihat melihat itu loh apa itu meeting chat eh, apa namanya jadi salah pencet jadinya. Oke, bentar saya minimize dulu. Nah, ini. Jadi ini adalah sebuah konsep Bapak Ibu sekalian, teman-teman.
terkait konsep sistem rujukan yang kita anut ya. Jadi rujukan berjenjang saat ini kan menjadi ikonnya BPJS ya. Padahal sebenarnya pada saat paparan-paparan tertentu, kondisi-kondisi tertentu itu justru butuh rujukan yang tidak berjenjang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita butuh sebuah rujukan berbasis kompetensi. Ini yang sedang kita upayakan. Bagaimana kita bisa menego BPJS supaya mereka bisa menerapkan rujukan berbasis kompetensi. Karena pada kondisi tertentu, kadang pasien itu butuh pertolongan segera seperti itu. Maka perlu kita menguatkan dengan disrute. Terus kemudian yang sedang disusun oleh Bapak Kepala Dinas kami, yaitu adalah penyusunan standar of care yang baik. Jadi ada sebuah clinical guideline provinsi, ada clinical guideline yang terstandar setiap rumah sakit, ada rujukan berbasis kompetensi. Maksudnya begini, kita berharap seperti di Singapura, mau berobat kemanapun itu standar. Mau berobat ke Pacitan, mau berobat ke Banyuwangi, mau berobat ke Surabaya, diharapkan standar. Itu cita-cita kami. Kami akan mulai dari 14 rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Dari Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Dahusada Kediri, Rumah Sakit Karsa Husada, Rumah Sakit Sudono Madiun, Rumah Sakit Dungus, terus Rumah Sakit apa itu namanya Haji Surabaya, Rumah Sakit Mata Masyarakat, ada Rumah Sakit itu apa namanya Husada Prima yang dulu ada Rumah Sakit Paru Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Menur, terus kemudian ada Rumah Sakit Sudono Madiun, ada Rumah Sakit Mangunharjo, Rumah Sakit Paru Jember, itu merupakan rumah sakit provinsi dan rumah sakit Sumber Gelaga Mojokerto. Itu akan digarap, dibuat semacam clinical guideline atau pedoman panduan klinis yang standar, kemudian diterapkan. Ini kami juga sedang menyusun pergub sistem rujukannya, sehingga diharapkan diterapkan di seluruh Jawa Timur. Seperti itu, teman-teman. Nanti kalau kurang paham, bisa kita menjadi sebuah diskusi. Oke, ini tadi ya. Ini permasalahan sekarang. Ketika kondisi emergensi, ya kalau berjenjang keburu meninggal pasiennya, seperti itu. Termasuk kasus-kasus yang spesial, apakah perlu berjenjang? Ya, makanya kita perlu berdasarkan sebuah basis kompetensi. Nah, itu makanya ini perlu didukung sebuah sistem ini baik sistem informasi, sistem clinical guideline-nya, bagaimana pedomannya. Ini menjadi upaya kita bisa mempercepat pelayanan pada pasien. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang menjadi harapan kami. Di sini ada sistem, ada puskesmas, ada rumah sakit, ya. Kemudian rumah sakit juga ada rumah sakit eh, pusat rujukan, ya. Ini tadi saya sebutkan ada FK, Dinas Kesehatan, rumah sakit membentuk pilar academic health system atau konsep terkait pendidikan kesehatan. Ketika dari puskesmas ke rumah sakit dirujuk menggunakan pre-hospital 119. Kemudian ada sistem di situ yang ada sisrute, ada kemudian ada SPGDT. SPGDT itu adalah kependekan dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu itu. Oke, jadi sistem itu, sistem informasi itu ada dari puskesmas menuju ke rumah sakit maupun di dalam rumah sakitnya sendiri atau dari rumah sakit menuju rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu. Ini sebenarnya sudah coba diatur ya. Jadi cuman memang proses karena Jawa Timur ini rumah sakitnya sangat banyak sekali, paling banyak di Indonesia dari Provinsi Jawa Timur seperti itu. Nah, ini kita masuk pada pokok bahasan yang disampaikan oleh Bu Nana. Ini ada revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi society 5.0 memungkinkan penggunaan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti artificial intelligence, robot, termasuk IoT untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Society 5.0 diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai resolusi atas revolusi industri 4.0. Konsep resolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Jadi konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia, jika revolusi industri menggunakan artificial intelligence dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya. Society 5.0 menggunakan teknologi modern dengan memposisikan manusia sebagai komponen utamanya. Jadi kita, insan kesehatan, bagaimana mengupayakan sebuah teknologi informasi yang sekarang berkembang agar kita bisa mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Seperti itu. Jangan sampai justru kita yang menjadi subjek daripada perkembangan IT seperti itu. Oke. Jadi gambarnya seperti ini.
Nggih. Pada society 1.0 adalah manusia berada pada era berburu dan mengenal tulisan, 2.0 sudah era pertanian, sudah mengenal bercocok tanam, 3.0 sudah masuk era industri, yaitu ketika manusia sudah menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari, 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan 5.0 era di mana manusia, semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan juga menjalani kehidupan. Ini sekarang sudah kita alami. Adik-adik ini sepertinya sudah masuk pada Gen Z. Jadi apa namanya Gen Z ya. Jadi kehidupan adik-adik ini sekarang selalu lekat dengan teknologi, pola komunikasi, pola berpikir, pola memutuskan itu semuanya sangat tergantung pada teknologi. Kalau zaman saya, zamannya Mbak Nela itu masih zaman antara. Jadi kami mengalami fase analog, tapi juga tiba-tiba ketika ada COVID kami dipaksa bergerak cepat untuk memahami teknologi seperti itu. Tapi sebaliknya di era adik-adik ini saya lihat sudah masuk pada teknologi. Jadi ini perlu penyesuaian. Jadi bagaimana kita bisa mensikapi secara bijak adanya perkembangan teknologi di era saat ini. Nah ini kalau kita lihat ya revolusi industri 4.0 di awal industri 1.1 ini ada masih sifatnya masih tradisional ya. Kemudian di 2.0 sudah mulai produksi massal, terus kemudian mulai mengenal peralatan elektronikal, mulai mengenal energi listrik ya. Pada industri 3.0 itu sudah mulai menggunakan mesin-mesin, sudah mulai kenal komputer dan elektronik. Oke. Nah, ini yang sekarang perlu kita sikapi dengan bijak di industri 4.0. Di sini sudah mulai kenal tentang IoT, Internet of Things, ada networking, ada cyber physical system. Kalau saya pernah membaca arahan dari Elon Musk ya, bahwa artificial intelligence itu jika tidak disikapi dengan bijak malah akan berbahaya untuk manusia seperti itu. Jadi ini kita harus pandai-pandai dan bijak untuk bisa mensikapi adanya perkembangan seperti itu. Ya, tahapan evolusi peradaban manusia ditandai dengan meluasnya jaringan siber yang secara fisik didukung oleh beragam kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, kecepatan kinerja, efisiensi biaya, komunikasi sosial lintas batas dan waktu, reposisi dan reorientasi peran manusia, serta inovasi lain baru. Dilihat sangat bagus semua, tetapi kita harus pahami bahwa adanya artificial intelligence, ya mereka juga mempunyai kemampuan untuk mengolah data secara mandiri. Nah, ini yang perlu sebuah regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana supaya mereka tidak melewati batas seperti itu. Nah, perubahan ini juga terjadi pada semua sektor, termasuk kesehatan dan kedokteran. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah evolusi digital pada mesin ya. Kalau kita crosskan dengan pelayanan kesehatan ya, di 1.0 itu sudah adanya X-ray ya untuk kita bisa melihat apa namanya itu radiologi, sudah ditemukannya ultrasound, misalkan kita melihat posisi bayi seperti itu, kita sudah kenal film dan sudah mulai mengenal medical record secara sederhana. Kemudian di 2.0 kita sudah kenal CT scan ya, ada MRI. Ini itu kalau misalkan kita melihat kedalaman jaringan ya, bagaimana kondisi tubuh itu bisa menggunakan MRI. Kemudian di sini record health, MRI, IRM, electronic medical record itu sudah berkembang. Terus kemudian ada pengembangan komputer untuk dokter seperti itu. Di era 3.0 sudah mulai masuk pada masalah seperti yang sifatnya DNA, ada robotik, ada HRF, terus kemudian ada telemedicine. Telemedicine ini adalah sebuah komunikasi antara pasienkes atau antara dokter dengan pasien seperti itu. Kemudian di era saat ini kita sudah masuk pada medical big data expert system machine learning. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita harus bijaksana dalam mensikapinya. Karena artificial intelligence disusun bisa belajar sendiri secara mandiri. Dengan adanya data-data big data, maka mereka entah itu secara teknis itu sudah mulai mempelajari pola-pola data dijadikan satu, kemudian bisa
jika tidak disikapi menjadi berbahaya untuk manusia seperti itu. Termasuk Internet of Things ini kalau sekarang adik-adik sudah kenal misalkan jam jam apa itu digital itu kan nyambung sama HP-nya misalkan atau mungkin sekarang sudah ada smart home berarti bisa oh ini saya bisa ngecek rumah saya pakai CCTV misalnya. Nah, terus kemudian ada personal medicine ini misalnya kita sekarang sudah di jam tangan digital itu di situ kan ada record, ini kondisi detak jantung, ini kondisi langkah saya berapa ribu, pola makan saya, pola tidur saya itu sudah mulai dicek di situ. Oke. Terus kemudian ada digital printing 3 dimensi, terus kemudian ada 3 dimensi pendidikan. Ini sudah mulai ya. Serta adanya komputer brain interaction. Jadi sudah tersinergi. Jadi banyak-banyak penelitian-penelitian ke arah ini. Baik, selanjutnya lagi. Ini adalah implikasi perkembangan digital kesehatan. Ya, adanya digital health di sini, adanya uji coba klinis, kemudian upaya untuk meningkatkan kesehatan, bagaimana kita mulai melakukan sebuah digital kesehatan, mHealth, bagaimana tadi, jadi paling enggak di apa itu di HP sudah kita sudah terbiasa monitoring. Oh, saya itu tidur saya kurang. Oh, langkah saya ini kurang. Seharusnya target saya hari ini 8.000, tetapi langkah saya cuma 2.000 misalnya. Itu kalau kita bisa memanfaatkan. Terus bagaimana kita bisa melakukan telehealth. Jadi misalnya nih operasi si dokter tidak harus langsung pada pasien, tapi bisa memonitor seperti itu. Atau pada waktu COVID kemarin, itu kan tidak kita meminimalkan interaksi, maka kita lebih menggunakan remote seperti itu. Bagaimana data-data divisualisasi sekarang meskipun kita tidak visitasi di rumah sakit, kita bisa cek, oh ini perkembangan dari tempat tidur pasien, oh ini jumlah pasien yang banyak, oh ini jumlah jumlah pasien yang sedikit itu bisa kita lihat dan kita bisa memberikan analisa kesehatan secara lebih lebih apa itu lebih mudah dengan adanya juga alat-alat seperti handphone dan smartphone dan apa namanya itu seperti semacam smartwatch seperti itu. Nah, di situ itu ada learning machine, jadi sebuah sistem yang terus melakukan pembelajaran. Terus sekarang ini juga layanannya cloud computing. Kalau mungkin adik-adik biasa menggunakan MacBook ya, MacBook itu kan disusun biasanya apa itu namanya apa itu hard disk kan selalu kecil karena mereka itu memaksa kita memanfaatkan cloud computing. Jadi mereka jual cloud computing. Jadi artinya saya dulu juga nggak paham apa itu cloud computing. Ternyata itu sifatnya adalah bagaimana kita bisa terinteraksi secara online, data-data kita dimasukkan pada cloud computing. Ini pun juga diikuti oleh teman-teman dari Google seperti itu. Google punya Google Drive, ya. Dari Apple punya iCloud seperti itu. Termasuk ini juga dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Data-data tadi yang besar itu tidak mungkin semuanya tersimpan, kan kita kan tidak praktis kemana-mana bawa hard disk yang besar. Nah itu disambung pada cloud computing. Dan kemudian ada artificial intelligence dan ada big data dan juga AI tadi itu. Hal ini suka tidak suka akan menyebabkan perubahan perilaku pasien, perubahan pola asuhan pasien, terus kemudian perubahan budaya mutu dan keselamatan pasien, serta perubahan pola komunikasi dengan pasien. Seperti saya sampaikan tadi ya, adik-adik sekarang Gen Z tentunya cara adik-adik mensikapi permasalahan itu berbeda dengan kami yang baby boomer. Kami masih kenal manual. Adik-adik mungkin sekarang sudah semakin sedikit melihat manual, lebih banyak semuanya digitalisasi. Itu tentu akan berbeda. Perilakunya, pola asuhnya, bagaimana mutunya, serta kemudian pola komunikasinya. Nah, ini kita harus tanggapi secara bijaksana. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, dampak positif dari industri 4.0 di sektor kesehatan, ya, di sini ada big data. Kita bisa mendeteksi mutakhir, misalkan ada penyakit-penyakit emerging, terus kemudian kalau ada riset klinis kita bisa langsung cek ya. Terus bagaimana kalau misalkan kita butuh apa itu namanya literasi teknologi, tinggal klik artificial intelligence. Jadi, nah ini gerak sendiri loh ini. Jadi luar biasa ini. Jadi apa namanya kan kadang-kadang itu kita seperti tadi bergerak sendiri teman-teman. Jadi mungkin pada waktu ada perintah yang tidak kita sadari dia nggeser seperti itu. Jadi luar biasa sekali sekarang itu memang. Kemudian
adanya telemedicine, kita bisa melihat, mengecek apa namanya informasi pelayanan medis yang secara jarak jauh. Terus kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang kita di apa kolaborasi ya seperti itu. Seperti contohnya adanya artificial intelligence ya. Ada sekarang itu ya, kalau kita nulis jurnal, nulis report itu kan nggak usah sulit-sulit, tinggal diketik pakai AI itu muncul semua. Apakah itu jelek? Kalau saya nggak semuanya jelek. Kita tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kita ambil itu mempercepat kinerja kita, tapi yang penting kita paham, kita kemudian bisa manfaatkan seperti itu. Bukan bukan menjadi sebuah plagiasi. Nah, ini yang nggak boleh plagiasi ya. Nggak boleh tesis terus atau mungkin skripsi nyontoh itu nggak boleh ya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian eh, ini misalnya artificial intelligence ya, ini sudah dikembangkan. Jadi apa namanya? Bagaimana secara secara mekanis itu sudah bisa mendiagnosa pasien. Jadi masuk alat itu dicek tekanan darah, terus kondisi vital, langsung oh ini kira-kira ada kecenderungan sakit di sini. Nah, seperti itu. Itu sama seperti dengan ayat tadi itu, Internet of Things itu tadi, ya. Nah, mereka itu kan apa namanya modelnya adalah memekanisasi tubuh kita. Jadi artinya begini, di sini ada beragam foto terkait apa namanya kondisi mata ini retinopati diabetik, terus kemudian diklasifikasikan, terus kemudian diterjemahkan menjadi algoritma. Oh ini kalau seperti ini sehat, kalau ini nggak sehat, datanya kan dicek seperti itu. Kemudian sistem dievaluasi terus, kinerjanya disempurnakan terus sehingga lebih cerdas. Terus kemudian diujikan pada kasus-kasus, kemudian digabung dengan adanya artificial intelligence. Sehingga deteksi kanker kulit terus dengan menggunakan kecerdasan buatan ini bisa menjadi lebih lebih cepat dan lebih akurat seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ini ada riset-riset di bidang radiologi, neurologi, dermatologi, termasuk gastroenterologi, kardiologi, radiologi ini kaitannya dengan apa namanya sifatnya itu kalau misalkan foto-foto ronsen itu neurologi ini penelitian di bidang saraf, cara kerja saraf itu adik-adik mirip dengan cara kerja internet, cara kerja komputer seperti itu. Nah, itu riset-riset seperti itu termasuk dermatologi. Kalau gastro ini kaitannya dengan masalah pencernaan. Terus kemudian ada kardiologi, ini juga kaitannya dengan penelitian jantung seperti itu. Termasuk penelitian di bidang mata, ini retinopati diabetik itu disebabkan oleh karena diabetes, kemudian penyakit-penyakit retinal, ada degenerasi makular, terus kemudian ada retinopati of prematuri seperti itu. Ini berbagai riset kecerdasan dunia kedokteran. Jadi ini sangat-sangat terbantu sekali ya. Jadi seperti itu. Oke, ini beberapa aplikasi robotik yang dimanfaatkan di dunia medis. Misalnya nih untuk operasi surgical assistant. Terus misalnya juga ini ada robot perawat, medical transportation robot. Jadi artinya pasien nanti dibantu sama perawat. Ini kalau misalkan COVID kan aman, tidak mungkin tertular robotnya seperti itu. Kemudian termasuk sanitasi dan disinfeksi. Kalau biasanya kita ke OK, itu ruang operasi itu kan biasanya ada apa itu namanya setiap mungkin setiap minggu itu biasanya ada bongkar besar itu terus kemudian bersih-bersih untuk melakukan sanitasi dan disinfeksi. Nah itu sekarang bisa dimanfaatkan dengan robot seperti itu. Terus juga bisa menggunakan telepresensi. Nah ini mungkin sudah diterapkan ya. Jadi seperti kami di Dinas Kesehatan Jawa Timur itu kami itu sudah punya apa ya absensi absensi yang terintegrasi. Jadi saya misalkan absen di Pacitan itu sudah terlihat di GPS-nya. Oh ini Pak Beni apa namanya lagi di Pacitan mau absen itu seperti itu. Nah, apakah bisa dimanipulasi? Bisa. Jadi kalau kita kenal fake GPS kan bisa aja diolah seperti itu. Tapi ternyata teman-teman yang mengembangkan IT ini juga tidak kalah pinter. Sekarang sudah tidak bisa pakai fake GPS seperti itu. Terus kemudian ada tadi robot perawat bisa melatih bagaimana ini ya, apa namanya, misalkan cara pergerakan tangan seperti itu dan bagaimana proses rehabilitasi ya. Ini ada rehabilitasi robot seperti itu. Oke. Terus ini adalah pengembangan kecerdasan buatan dengan smartphone ya, ya. Terus ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini sekarang ini di apa namanya di HP kita itu eh, sudah banyak dikembangkan ini ya, apa namanya semacam ini. Jadi kalau kita punya smartwatch gitu kan, terus kemudian kita
mereka bisa punya aplikasi, aplikasinya itu bisa mengukur kira-kira apa namanya, mungkin seperti contohnya seperti aplikasi yang saya punya itu bisa kita bisa tahu eh, oh ini tentang detak jantung saya, oh ini tentang pola tidur saya. Saya itu kadang-kadang juga apa ya, ya heran juga itu bisa tahu. Oh ini tidurnya ini nyenyak, oh tidurnya nggak nyenyak. Saya kadang-kadang iseng-iseng kan suka riset-riset sederhana seperti itu. Ini kalau wanita bisa tahu siklus menstruasinya misalnya seperti itu, termasuk kadar oksigen, termasuk pola stres. Nah itu seperti itu. Nah itu ini sekarang sudah bisa di apa ya, dijejak dengan menggunakan aplikasi secara mandiri. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kesiapan kita Indonesia dengan adanya era industri 4.0? Siap belum siap? Kuncinya adalah SDM. Adik-adik ini adalah calon SDM di masa depan. Sehingga harus mempunyai kemampuan dan kesiapan menghadapi era industri 4.0 dan industri selanjutnya. Ya, terus ini kondisi real di lapangan. Meskipun sebenarnya rekam medis sudah ditekankan untuk IRM, Electronic Medical Record, tetapi ternyata masih banyak rekam medis manual karena teman-teman spesialis itu kan rata-rata sudah senior, kadang-kadang sudah apa ya, berat lah untuk belajar. Nah, ini perlu bagaimana kita membiasakan beliau-beliau itu agar berkenan untuk belajar. Terus SIM RS-nya belum online, belum terintegrasi. Akhirnya ini pencarian data lama, antrian lama, butuh SDM banyak, tidak efektif seperti itu. Datanya belum terintegrasi, belum ada big data, biayanya menjadi lebih tinggi, komunikasi minimal, dan mudah rusak seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata di sisi swasta juga terus berkembang. Ada lain-lain startup seperti misalnya Halodoc, terus kemudian jasa home care profesional misalnya seperti itu, Alo dokter macam-macam. Banyak startup yang terkait dengan hal itu. Termasuk Grab itu sampai bisa untuk konsultasi dokter seperti itu, semuanya online ya. Terus oke, selanjutnya lagi. Nah, ini eh, beberapa risiko menjamurnya aplikasi kesehatan. Inovasi teknologi memunculkan institusi kesehatan non formal. Terus ada banyak aplikasi mobile untuk kesehatan dan tidak jelas keakuratan informasi kesehatan. Kita betul-betul harus memilah. Karena kan kalau yang dari terutama yang App Store maupun Play Store itu kan mereka sistemnya hanya mengecek ini aman sih, aman apa enggak gitu. Tapi bagaimana kontennya dari aplikasi itu kan mereka tidak tahu. Mereka kan fokusnya yang penting ini aman, bebas dari virus, bebas dari apa itu namanya, bebas dari phishing dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang kalau di Google Play masih sering-sering bocor ya aplikasi-aplikasi phishing, tapi masih bisa muncul dalam dalam app seperti itu. Terus termasuk jadi kontennya kita apalagi kita nggak tahu. Oh ini jadi aplikasinya nggak akurat misalnya seperti itu. Terus tidak jelas penyedia konten dan pengelola sistem. Nah ini tugas kita bagaimana menjelaskan pada publik agar menerima apa namanya terkait risiko akibat kesalahan sistem seperti itu. Sementara untuk Kementerian Kesehatan itu punya aplikasi telemedicine yang disebut Temenin. Kalau sekarang Temenin ini sudah bergeser namanya menjadi Komen seperti itu. Dulu Temenin, sekarang Komen. Di sini ada teleradiologi, ada telekardiologi, tele USG, ada telesurgery dan tele-tele yang lain seperti itu ya. Oke, ini sebenarnya terkait telemedicine ini ternyata sudah diimpikan sejak lama ya. Jadi sejak tahun 1924 ini sudah sering ada gambaran-gambaran. Kalau saya dulu sering lihat film-film robot waktu kecil itu, zaman dulu itu sudah muncul kita ngomong sama jam gitu kan. Ternyata ternyata bisa sekarang. Kita ngomong sama apa namanya sama seperti ini kalau saya dulu waktu kecil itu kan bayangkan, wih keren ya bisa kita rapat tapi kita sebenarnya di posisi masing-masing. Terus ada monitor-monitor seperti itu. Ternyata tahun 2020 itu terwujud gara-gara adanya COVID seperti itu. Padahal dulu waktu kecil itu menurut saya itu hayalan. Kecil itu berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu itu hayalan. Tapi ternyata ketika ada COVID itu menjadi percepatan. Dan ini sekarang kita sudah jalan ini. Saya di rumah, teman-teman juga mungkin di rumah, Bu Nana di kantor, Bu Nela di kantor, tetapi kita bisa ketemu di sini seperti itu. Nah, ini beberapa tele, ada telekonsultasi, teleradiologi, telekardiologi, teleoptalmologi, teledermatologi, telefarmasi, dan telelaboratorium. Seperti itu. Nah, ini juga terhubung dengan yang gambar yang tadi. Ada pelayanan kesehatan primer, ada pelayanan kesehatan rujukan, ada SPGDT, kalau misalkan kondisi gawat darurat, terus termasuk pelayanan kesehatan sosial, termasuk pelayanan perawat,
termasuk home care ya, termasuk dukungan bantuan rumah ya, itu seperti itu. Ini kami ngambil dari salah satu rumah sakit ya, mereka sudah menerjemahkan menjadi sebuah aplikasi-aplikasi seperti itu. Oke, nah ini mulai dari perencanaan, laporan dari rumah sakit itu sudah ada aplikasinya. Ya, perencanaan ada PBE. PBE itu singkatan dari perencanaan berbasis elektronik. Ada E-Renstra, ya, rencana strategis Renstra, ada e-report, ya, ada disebutkan tadi ada online, ada SIRS, ada SI Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, ada ASPAK, ada SI akreditasi. Termasuk akreditasi itu kan harus laporan setiap bulan melalui aplikasi INM dan IKP, Indeks Nasional Mutu dan Indeks Keselamatan Pasien. Kemudian ada e-registrasi, di sini ada rumah sakit, puskesmas, klinik, labkes, PSC, dan fasilitas lain, termasuk sistem informasi yang ke sini, termasuk sisrute, telemedicine, termasuk registrasi online. Jadi sekarang itu kalau mau punya klinik atau punya rumah sakit, registrasinya online, mulai dari proses registrasi sampai kemudian muncul perizinan itu sekarang semuanya serba online seperti itu. Oke. Terus kemudian ada sistem informasi Pasienkes. Nah, ini semuanya didukung adanya AI ya, ada robotik, e-lab, terus kemudian ada radiologi dan patologi. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dampak pemanfaatan teknologi informasi di rumah sakit, adanya digitalisasi, rekam medik, kemudian workflow, biaya menjadi lebih efektif, peningkatan produktivitas dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Adanya big data dan cloud, penyimpanan data lebih banyak, ketersediaan informasi lebih banyak, dan adanya efisiensi pada hardware dan maintenance. Terus adanya informasi, komunikasi, dan teknologi, adanya telemedicine, ada mobile, ada peningkatan kualitas layanan, dan akurasi kecepatan klaim BPJS, seperti itu. Nah, ini kami mencoba menyederhanakan, ada standar akreditasi rumah sakit. Ya, ada Vclaim-nya BPJS. Vclaim itu semacam aplikasi standar dari BPJS. Ada IGOS dari Kementerian Kesehatan, ada Sisrute dan Siranap. Siranap itu aplikasi tersedianya tempat tidur. Jadi apa namanya, ketersediaan tempat tidur itu bisa dilihat di Siranap. Kemudian ada aplikasi Redosko. Aplikasi Redosko ini untuk melihat standarisasi akreditasi mutu rumah sakit. Ya, ada Sirsak, ada Sismadak seperti itu. Oke. Banyak ya aplikasi-aplikasinya. Ya itulah Indonesia. Oke, lanjut lagi. Smart Hospital merupakan pemanfaatan satu aplikasi administrasi, klinis, dan aplikasi lainnya dalam upaya efisiensi tata kelola rumah sakit. Upaya membangun sistem era digital dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan informasi tentang pelayanan rumah sakit. Oke. Terus upaya peningkatan proses dan outcome pelayanan medis, peningkatan efisiensi serta mengurangi limbah akibat proses pelayanan medis. Nah, ini ini pindah sendiri teman-teman. Saya belum apa namanya belum berikan perintah ini. Kayaknya AI-nya ini sudah bekerja. Wah, ngeri ini. Saya apa namanya saya manualkan. Kemudian ada era disrupsi smart hospital, yaitu inovasi yang menciptakan tata kelola baru, memangkas administrasi, birokrasi, menggantikan teknologi terdahulu, kompetensi pelayanan kesehatan baik SDM, Sarpas, dan Alkes, serta inovasi pelayanan kesehatan di era JKN. Pak Presiden sudah memberikan arahan pada tahun 2018 tentang smart hospital yang berfokus pada optimalisasi pelayanan rumah sakit dengan menggunakan sistem IT yang berbasis internet dan mendukung konektivitas peralatan medis maupun non-medis sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat memuaskan bagi pasien. Nah, ini arahan Pak Presiden tentang smart hospital. Rumah sakit dan tenaga medis dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terus kemudian semua pelayanan kesehatan harus berbasis teknologi. Perkembangan teknologi akan berpengaruh pada pengelolaan rumah sakit serta hubungan dokter dan pasien. Penggunaan big data untuk membantu identifikasi penyakit dengan biaya yang lebih efisien dan murah. Terus kemudian diharapkan kehadiran teknologi dapat menjamin kerahasiaan data pasien rumah sakit ini juga jadi tantangan. Karena ketika data itu terintegrasi, maka resikonya data itu menjadi mudah bocor. Nah, itu sering saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan baik di tingkat regional maupun nasional. Jadi sekarang itu semangatnya itu ada namanya satu sehat ya. Jadi terintegrasi data-datanya satu sehat begitu. Saya sempat tanya, kalau semua data IRM masuk ke satu sehat, kalau misalkan bocor lah, saya Indonesia Raya tahu seperti itu.
Padahal sehingga apa namanya risikonya kan juga luar biasa. Ya, tentunya ini sudah kami sampaikan permasalahan-permasalahan itu. Kalau sudah siap seperti itu, maka seharusnya Kementerian Kesehatan harus siap server, paling enggak ya seperti apa mungkin seperti Google, servernya ditanam di laut, apa mungkin seperti yang lain seperti itu. Nah, kemudian Smart Hospital merupakan sistem informasi kesehatan yang terpadu bagi pengelolaan rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sistem ini memberikan kemudahan admisi dan billing yang terintegrasi. Rumah sakit harus menjadi smart hospital mulai dari registrasi, perawatan, serta rehabilitasi. Dan sekarang kita berupaya supaya aplikasi bukan menjadi barang mahal seperti itu. Ini sambutan Pak Presiden pada Kongres Persi seperti itu pada tahun 2018. Kemudian ini adalah teknologi yang mendukung smart hospital ya mulai dari level kedua, level ketiga sampai level keempat, ini sampai level kelima itu ada apa namanya semacam gradasi yang bisa terus diatur dan dikembangkan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke. Kemudian harapannya dapat meningkatkan pelayanan dengan menghilangkan waktu yang tidak bermanfaat, meningkatkan nilai tambah, serta dapat membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Ya, seperti itu. Ini terus meningkatnya akses mutu, keamanan, efisiensi, dan loyalitas seperti itu. Dan harapannya meningkatkan pelayanan dan menurunkan biaya. Baik, ini adalah tahapan-tahapan pemenuhan SIM RS, Sistem Informasi Rumah Sakit, dimulai dari kesiapan tenaga, penetapan tugas pokok dan fungsi, job description, penetapan penanggung jawab unit kerja, penggunaan SIM RS, sosialisasi semua unit kerja, pendidikan pelatihan SIM RS, penguatan tim dan komunikasi, monitoring dan evaluasi, serta memberikan mekanisme reward and punishment. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini adalah prinsip tata kelola dari SIM RS, adanya ketersediaan, akurasi, open source, mudah dipahami, tepat waktu, keamanan, user friendly, integrasi, dan konsistensi. Ya, jadi harus ada sinergi antara software, hardware, brandware, dan environware seperti itu. Oke. Kemudian juga harus didukung oleh keamanan cyber security yang kuat, ya seperti itu. Yang aman, handal, dan bertanggung jawab. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah tantangan rumah sakit di era JKN pada kondisi industri 4.0. Kita ingin pelayanan yang cepat, mudah, hemat, murah, nyaman, bermutu, tapi di sisi yang lain rumah sakit dituntut untuk bertahan. Karena kan rumah sakit itu kan unit penghasil. Jadi tentunya mereka lebih juga merupakan sebuah unit yang memperhatikan masalah ini apa namanya keuntungan. Tidak bisa rumah sakit itu tidak memperhatikan keuntungan. Karena dia bukan sosial dari organisasi, tapi juga organisasi yang bersifat mencari keuntungan. Sehingga perlu kemampuan SDM, kepemimpinan manusia yang apa namanya yang mempunyai karakter kuat, terus kemudian teamwork yang kuat untuk membangun dan investasi sumber daya manusia seperti itu. Oh iya ini meeting summary with artificial intelligence component is on. Wah, barusan kita ngomongin AI, ini di monitor saya sudah ada. Ini ada ya di monitor Bapak teman-teman sekalian ya. Iya. Wah, ini contohnya ngeri loh ini. Kita ngomongin AI ternyata ternyata ini saya baru tahu ini ada. Ini makanya saya heran tadi kok bisa jalan-jalan sendiri. Saya sudah curiga ini ada AI yang berjalan. Ternyata betul seperti itu. Mereka mengukur saya bicara berapa menit terus kemudian dijalankan sendiri anunya slide-nya ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada implementasi BPJS. Wah, keren ya. Kemudian ada universal health coverage, terus rumah sakit harus profitable, pasien harus melek teknologi, dan bagaimana kita sesuai dengan akreditasi CARS dan GGI. Dan ada implementasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Oke, lanjut lagi. Kemudian keberhasilan rumah sakit di era JKN, bagaimana kita bisa memberikan penanganan pada pasien, bagaimana kita mengembangkan perilaku yang cost efektif pada seluruh staf rumah sakit, terutama teman-teman medis. Bagaimana kita bisa memilih pemeriksaan diagnostik yang efektif dan efisien, menghindari medical diagnosing error, harus kompak. Ya. Terus kemudian
rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan bermutu dan biaya efisien. Kemudian tentunya didukung oleh sistem remunerasi yang sesuai sehingga teman-teman bekerja itu dengan maksimal karena apa namanya sistem gaji dan bonusnya tepat seperti itu. Lanjut lagi, ini terkait telemedicine ya teman-teman. Jadi saat ini telemedicine itu di Indonesia itu ada 3 macam. Yang pertama telemedicine terkait rujukan pasien. Jadi misalkan saya punya rumah sakit atau sedang di rumah sakit A, Bu Nela ada di rumah sakit yang B seperti itu, rumah sakit Bu Nela itu lebih tinggi. Misalkan dia rumah sakit kelas A, rumah sakit saya kelas B, saya ingin merujuk, nah itu bisa menggunakan telemedicine. Yang kedua, komunikasi dari fasiankes yang kurang kompetensinya ke fasiankes yang lebih kompetensinya. Misalnya ini saya di tugas pedalaman mau nolong pasien sesar, lalu kemudian saya berkoordinasi dengan teman-teman Opjin tentang cara apa sesar yang benar dan seperti itu. Dan yang ketiga yang sekarang lagi didengung-dengungkan oleh teman-teman startup yaitu adalah telemedicine dari pasien ke dokter dan ini masih belum jelas ya regulasinya ya teman-teman ya. Karena ketika ketika seorang itu melakukan pelayanan kepada dokter itu terikat pada etika. Seharusnya pemeriksaan itu ada dua, ada pemeriksaan subjektif dan pemeriksaan objektif. Pemeriksaan subjektif itu mungkin berdasarkan dari hal yang sifatnya sekunder, misalkan pengakuan pasien. Sedangkan kalau pemeriksaan objektif mau tidak mau si dokter harus melakukan sentuhan pada pasiennya. Harus tahu kondisi, mungkin ada peradangan, mungkin ada kemerahan, mungkin ada sakit dan sebagainya. Nah, ini telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Ya, terus manfaat telemedicine ini kita bisa meningkatkan komunikasi, menguatkan sistem rujukan, kemudian meningkatkan cost effectiveness sehingga kita tidak mencegah pasien traveling ya karena biayanya jadi lebih murah. Terus untuk pendidikan lebih enak seperti ini kita bisa belajar bersama. Terus kemudian mempercepat keterlambatan diagnostik, tetap bisa melakukan monitoring pada layanan seperti itu. Ini adalah alur dan integrasi data konsultasi telemedicine. Semuanya itu diharapkan terintegrasi dalam platform Satu Sehat yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi rekam medik elektronik, baik itu hasil EKG, USG, itu masuk dalam aplikasi telemedicine. Kalau punya Kemenkes itu namanya Temenin atau Komen, terus kemudian datanya masuk dalam Satu Sehat seperti itu. Nah, untuk rumah sakit komunikasi antar fasiankes ya, ini ada konsultasi. Ini yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi ini yang kedua, bagaimana misalkan puskesmas mau konsultasi pada rumah sakit tipe D atau mungkin konsultasi pada rumah sakit tipe A dan tipe B seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa transaksi data pelayanan telemedicine. Puskesmas atau klinik rumah sakit Pratama kelas D, dia mengirimkan gambar pada server data di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Kemudian data tadi diteruskan pada rumah sakit, kemudian rumah sakit memberikan jawaban atau expertise ya. Jadi kalau yang ini disebut sebagai konsulen, kalau yang menjawab disebut sebagai expertise itu menjawab memberikan umpan balik, disampaikan lagi masuk ke server data, kemudian dari server data di Pusdatin diteruskan pada dokter yang melakukan konsultasi melalui telemedicine seperti itu. Jadi agak delay ya teman-teman sekalian. Kemudian ini adalah stakeholder yang terlibat dalam pelayanan telemedicine. Ada BPJS, ada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kementerian Kesehatan, Fasiankes, serta swasta. Oke. Kemudian alternatif pembiayaan dibebankan pada Fasiankes yang peminta konsultan atau kemudian dibebankan pada BPJS. Terus bisa juga kesepakatan antar Fasiankes atau dibebankan pada masing-masing Fasiankes. Kalau ini sifatnya tanpa pembiayaan. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk penyediaan sarana prasarana, oke, ini bisa melalui anggaran APBN, APBD, atau melalui hibah atau sumber lain, CSR misalnya seperti itu. Oke, oke, selanjutnya lagi. Ini contohnya terkait telemedicine layanan rekam jantung atau EKG, ya. Ya, dari kemudian selanjutnya lagi, ya. Dan ini memang harus diatur oleh regulasi ya Bapak Ibu sekalian ya, harus diatur oleh regulasi. Oke, lanjut lagi.
baik daerah, terus kemudian komitmen, terus kemudian ada sarana prasarana seperti itu. Oke, lanjut lagi. Telemedicine sebagai garda pertama layanan kesehatan era pandemi. Di sini ada berbagai macam aplikasi startup yang menyediakan telemedicine, dan itu kami sampaikan bahwa itu masih belum jelas ya masalah regulasinya seperti itu. Terus ada juga program-program, di sini ada terkait KIA, terus kemudian ada konsultasi medis online seperti itu. Nah, ini adalah semacam apa itu namanya alur. Jadi kalau ketika pasien mengakses web, dia di situ menghubungi telemedicine. Di situ juga ada aplikasi Buyan ataupun EDSI. EDSI ini terkait misalkan asesmen terkait terkait hipertensi, bisa juga menghubungi PSC Public Center, kemudian berkonsultasi dengan petugas PSC, disambungkan pada pasien kembali, dihubungkan pada rumah sakit. Kira-kira jadwal Zoom-nya atau jadwal konsultasinya kapan? Setelah diatur bersama rumah sakit, kemudian ditetapkan, pasien membayar atau mungkin dibayar oleh asuransi, kemudian dilakukan proses telemedicine seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terus berikutnya adalah sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE. Ini adalah aplikasi untuk yang menyampaikan rujukan. Tadi sudah saya sampaikan. Ini lanjut lagi. Ternyata waktunya juga sudah mendekati 9:30. Ya, saya percepat. Nah, rujukan berbasis kompetensi ini tergantung pada tingkat keparahan, sumber daya manusia, serta fasilitas dan pelatihan medis seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi, ada regulasi yang mengatur tentang rekam medis elektronik, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, di mana di tahun 2023 akhir semua Fasiankes harus menyelenggarakan IRM seperti itu. Rekam medis elektronik wajib diselenggarakan oleh seluruh Fasiankes dan diberikan waktu transisi paling lambat 31 Desember 2023. Kemudian, kewajiban penyelenggaraan RMI oleh Fasiankes termasuk layanan telemedicine oleh Fasiankes. Seluruh Fasiankes memiliki sistem elektronik yang menyelenggarakan RMI wajib mengikuti standar variabel dan metadata meliputi definisi, format, dan kodifikasi termasuk protokol pertukaran data yang ditetapkan oleh Kemenkes. Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis miliknya dan memberikan akses untuk persetujuan pasien. Fasiankes rujukan memiliki hak akses terhadap isi rekam medik seorang pasien berdasarkan persetujuan pasien. Fasiankes wajib terhubung melalui platform terintegrasi dan interoperabilitas yaitu Satu Sehat yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, lanjut lagi. Ini kondisi saat ini rekam medik elektronik ya, terus dilakukan evaluasi Fasiankes yang belum terintegrasi dengan RME, yang terintegrasi dengan Satu Sehat ini sering mendapat teguran sampai sekarang. Jadi ditegur. Jadi semuanya mulai dari dokter praktek mandiri, dari puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laporan kesehatan, balai pengobatan, Fasiankes semuanya harus punya RME yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat seperti itu. Ya, oke. Nih, kenyataannya sekarang nggak semuanya masih belum terhubung, tapi ini terus yang tidak terhubung setiap hari di abseni sama Kementerian Kesehatan. Nah, ini kenapa belum? Kenapa enggak seperti itu? Jadi kalau sudah kita punya klinik atau rumah sakit, wajib mempunyai RME yang terintegrasi dengan Satu Sehat seperti itu. Oke, ini adalah berbagai alamat-alamat aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nanti kalau iseng-iseng mungkin pengen ngecek, pengen tahu apa sih alamatnya. Nah, ini ada. Ini sudah saya sampaikan alamatnya, bisa diklik seperti itu. Kemudian dasar hukumnya ini ada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, ada PP Sistem Informasi Kesehatan nomor 46 tahun 2014, dan ada KMK nomor 1.07.Menkes.142.3 tentang pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medik elektronik seperti itu. Nah, ini rekam medik itu memang benar ada elektronik dan non elektronik, tapi semuanya itu dijadikan satu, menjadi integrasi, masuk ke dalam platform Satu Sehat. Jadi sekarang ini memang wajib semua data masuk dalam platform Satu Sehat. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada upaya kita penguatan SDM, penguatan Fasiankes, efisiensi waktu, dan serta pemanfaatan seperti itu. Kemudian ini berbagai penyelenggaraan rekam medik elektronik dimulai dari registrasi pasien, distribusi data RME, pengisian informasi klinis,
kemudian pengolahan data informasi RME, penginputan data untuk klaim, penyimpanan RME dan penjaminan mutu RME serta transfer isi RME semuanya sudah diatur seperti itu. Jadi mulai pertama pasien datang sampai pasien pulang itu kalau bisa terintegrasi RME-nya. Nah, itu ini bukan hal yang mudah karena rumah sakit itu kadang bisa menerapkan RME hanya sebagian, misalkan hanya loketnya saja, misalkan IGD-nya saja, misalkan farmasinya saja. Kalau bisa semuanya terintegrasi seperti itu. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan data. Jadi tahun 2022 itu kalau teman-teman browsing di internet, kebocoran data Kementerian Kesehatan itu pernah terjadi. Jadi pada waktu itu data Kementerian Kesehatan bocor sekitar 700 mega. Itu salah satunya adalah data SIM RS serta data sysrute. Sehingga pada tahun 2022 bulan Maret April itu kemudian Kementerian Kesehatan menggandeng dengan Badan Siber Sandi Negara. Akhirnya sekarang kalau masuk sysrute ditambahi keamanan dua langkah yaitu OTP dengan menggunakan SOTIA yang punya dari Badan Siber Sandi Negara seperti itu. Kemudian kita memang wajib memberikan perlindungan data karena jangan sampai data-data itu tersebar seperti itu. Oke. Kan misalkan lucu, misalkan si A itu eh, misalkan punya penyakit epilepsi. Kalau sampai bocor kan kasihan, dia bisa jadi apa ya? Misalkan jadi dibully sama lingkungannya seperti itu. Oke. Data pribadi itu yang harus dilindungi masalah keterangan tentang cacat fisik, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya. Kemudian menurut peraturan Kominfo, data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Oke, lanjut lagi. Kemudian rekam medik harus dilakukan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pasien sendiri, tapi dia tergabung dengan Satu Sehat. Penyimpanan data rekam medik dilakukan paling singkat 25 tahun, terus kemudian penyimpanan data rekam medik dapat dilakukan pada Cloud atau media digital lain. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya pasien dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang terhubung dengan Satu Sehat. Apa saja yang harus masuk dalam Satu Sehat? Yaitu mulai dari pendaftaran, IGD, rawat jalan, rawat inap, terus kemudian penunjang yaitu lab dan radiologi serta farmasi. Nah, ini kadang-kadang di rumah sakit itu masih tergabung pendaftarannya saja, masih IGD-nya saja, masih rawat jalannya saja dan sebagainya. Nah, ini harapannya semuanya tergabung. Nah, itu dengan Satu Sehat seperti itu. Oke, ini beberapa kendala. Tidak semua daerah itu punya internet yang kuat, sumber daya manusia juga terbatas, terus kemudian belum seluruh rumah sakit maupun fasiankes dapat menerapkan SIM RS, ketidaksiapan pengetahuan SDM-nya, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum diikuti oleh fasiankes. Ya. Terus kendala lain ini resistensi tenaga kesehatan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kadang-kadang sejawat itu kadang-kadang memang tidak berkenan, apalagi yang sudah sepuh itu tidak menggunakan RME karena memang kita tidak bisa menyalahkan juga teman-teman. Saya sendiri sebagai seorang dokter gigi itu ketika mengerjakan pasien itu kan kita pakai apa namanya pakai peralatan lengkap ya, pakai enskun, pakai kadang pakai hazmat, terus kemudian tutup oleh ini terus kemudian kita mengisi rekam medik itu agak ribet seperti itu. Jadi kadang-kadang lebih nyaman memang ditulis saja sebenarnya seperti itu. Kemudian eh, tim TI itu harus siap kalau misalkan terjadi kendala sistemnya down. Nah, dan komitmennya memang harus kuat. Ini memerlukan tantangan dan kendalanya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, mungkin ya akan kami simpan, kami konsultasikan pada pihak yang lebih kompeten seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Dr. Penny yang telah menyampaikan materi kepada para peserta. Saya akan membuka sesi tanya jawab dan mohon untuk menyebutkan nama. Saya akan membuka pada termin pertama. Ini sudah ada yang tanya di chat sepertinya dari Ragil ini. Monggo, saya menjawab mana dulu. Dokter mau menjawab langsung atau Oh, ditunggu silakan, terlebih silakan. Saya dahulu? ikuti aja. Saya ikuti aja. Saya ikuti alurnya dari moderator. Silakan, silakan.
Boleh dijawab langsung saja, dokter. Baik, oke. Selamat pagi Pak Beni. Perkenalkan saya Putra ya. Salam kenal Mas Putra. Dari program Prodi ARS 23. Ingin menanyakan mengenai bagaimana sistem informasi rumah sakit dapat melindungi data pasien dari penyalahgunaan, peretasan, dan kebocoran, terutama dengan meningkatnya interoperabilitas data dan akses jarak jauh. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan Mas Putra itu juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Jadi kebetulan saya juga kan memang gimana ya, perkembangan teknologi itu kadang tidak didukung oleh perkembangan SDM yang mengoperasionalkan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang sistem sudah dibuat aman, tetapi perilaku yang bisa dicuri seperti itu. Maksudnya seperti ini yang paling sering kita alami misalnya WA. WA itu kalau kita tidak mengaktifkan fitur dua langkah, itu kadang-kadang kan sering diambil alih sama sama orang tidak bertanggung jawab. Dan itu tidak semuanya paham loh, adik-adik. Teman apa namanya generasi-generasi kami ke atas itu kadang-kadang nggak ngerti kalau ada fitur dua langkah itu kan kadang-kadang malah dianggap merepotkan. Nah itu maka kita harus memberikan pemahaman kepada apa namanya kepada masyarakat, kepada tenaga medis terkait perilaku menggunakan teknologi secara aman seperti itu. Ini menjadi tugas kita bersama itu yang pertama. Terus yang kedua dari dalam sistemnya sendiri memang harus kuat. Jadi artinya suka tidak suka mau tidak mau kita itu sekarang itu harus punya pemahaman terhadap minimal kalau kita nggak ahli IT paling tidak itu kita punya pemahaman terkait pemanfaatan IT. Kita yang terbiasa di dunia apa namanya HP, laptop itu paling tidak kita harus paham. Oh ini kita harus menyiapkan keamanan termasuk juga pada masalah IRM. Dari Fasiankes yang dikelola itu paling tidak harus menetapkan sebuah standar-standar SOP-SOP yang aman. Jadi artinya mungkin disiapkan firewall, disiapkan antivirus, dan juga bisa mendeteksi kira-kira misalkan ada sesuatu kecurigaan, ya oh ini malware misalkan, oh ini spam, misalkan ini phishing seperti itu. Itu dari internal Fasiankes. Nah, pintu berikutnya adalah integrasi dengan Satu Sehat. Ini juga menjadi sebuah hal yang apa ya? Saya sendiri juga ya ini ngeri juga. Bayangin coba misalkan ya adik-adik KTP-nya dimasukkan jebret itu kan terus kemudian padahal sekarang semua data KTP terintegrasi diretas padahal kan kita tuh kan sering kan ada sering guyonan Indonesia ini negara open source itu kan karena data-datanya bisa diakses banyak orang misalkan seperti itu ya ya itu makanya kita perbaiki sama-sama kemarin waktu saya kalau yang Satu Sehat itu saya tanyakan pada teman-teman di DTO jadi DTO itu ada data Digital Transformation Official. Jadi Kemenkes itu punya tim namanya DTO. DTO ini bukan orang Kemenkes tetapi oleh Pak Menteri direkrut jadi anak-anak muda kayak kalian gitu direkrut untuk menjadi tim ahlinya Kemenkes yang tugasnya adalah menggabungkan aplikasi yang banyak tadi seperti itu. Saya sempat datang ke Jakarta, saya sempat ngobrol sama mereka, saya sempat tanyakan, loh ini Mbak, ini kalau misalnya Mbak, Mas, kalau misalnya apa namanya sampai sudah tidak kan itu kan sistemnya kontrak sudah habis Pak Menterinya ganti terus data-data sudah apa namanya terhubung seperti itu tiba-tiba kemudian bocor bagaimana saya gitu kan ya mereka menjawabnya begini sih sistem kami rancang sudah semaksimal mungkin Pak kami upayakan keamanannya seperti itu jadi artinya dan ini kami upayakan bahwa ini tidak apa namanya tidak berlangsung pada saat ini. Jadi ketika kami ganti nanti, sistem ini juga akan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan tadi, yang pertama bagaimana kita memberikan pemahaman kepada user, baik itu masyarakat, kemudian tenaga kesehatan terkait cara penderaan yang aman seperti itu. Yang kedua, penguatan pada sistem di internal Fasiankes. Ya, seperti itu. Jadi kita harus punya pemahaman terkait keamanan data Terus yang ketiga, ini memang perlu pengamanan di tingkat Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang bisa kita lakukan kalau yang ketiga ini adalah memberikan himbauan, memberikan masukan, ya karena kan tetap mereka yang istilahnya mereka yang menjalankan seperti itu. Ya itu mungkin itu jawaban saya Mas Putra. Oke, monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi, kami persilakan. Maka teman-teman yang ingin bertanya, Silakan, silakan, silakan. Ini bingung atau gimana? Silakan, silakan.
jelas apa bingung gitu. Gitu. Silakan. Saya tambah senang kalau ada yang bertanya sekarang digitalisasi ya dalam rumah sakit. Monggo. Masih ada waktu, silakan. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah, orang bertanya itu kan biasa. Tidak usah merasa, wah ini pertanyaan saya ini apa namanya, pertanyaan saya ini masih newbie. Oh enggak juga, sama-sama newbie-nya. Ya itu. Berani bertanya aja. Lanjut, ayo silakan, silakan. Wah itu gimana Neng? Bu Nela. Ya. Ada lagi itu ya pertanyaannya. Ini Silakan, Pak, ada silakan. yang tanya lagi. Oh ada Saya lagi ya? baca. Ya. Oh iya sih saya tidak baca. Oh Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya lagi mengenai bagaimana sistem informasi rumah sakit dapat dirancang agar mudah digunakan dan diakses oleh semua pengguna, termasuk tenaga kesehatan yang memiliki tingkat literasi digital yang berbeda. ini dari siapa ini? Dari siapa sama? Dari Ragil, laki-laki. oh, laki-laki ya. Ragil itu yang mana ya? Oh ya enggak muncul anunya. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini kan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, literasinya berbeda, bagaimana kita bisa semuanya bisa akses dengan mudah. Cuman gini sih teman-teman, kalau pemahaman saya itu gini. Sistem kita itu kan universal ya. Jadi artinya sebuah aplikasi yang user interface-nya itu nyaman digunakan itu, kalau saya nyaman, saya rasa teman-teman juga merasa nyaman seperti itu. Meskipun literasi kita itu berbeda-beda, tetapi kalau kita masih bingung, kita bicara masalah kenyamanan user interface itu sifatnya universal. Jadi artinya kita merancang sebuah sistem bagaimana meskipun dia itu punya literasi digital yang sangat newbie, yang sangat standar pun bisa seperti itu. Itu yang menjadi lah itu bagaimana kita bisa mengatur seperti itu ya tentunya ada sebuah evaluasi. Jadi ketika kita merancang sebuah sistem, terus kemudian kita launching kepada masyarakat atau kepada fasiankes atau mungkin kepada tenaga kesehatan, terus kemudian ketika dilakukan itu jangan lupa dilakukan evaluasi. Terus evaluasi, koreksi, kita diskusi dengan para pihak. Ini gimana ini? Oh, Pak, apa namanya? User interface-nya nggak nyaman. Ini apa namanya? Kurang ini. Nah, itu masukan-masukan itu terus kemudian kita masukkan, kemudian kita update lagi. Makanya kalau adik-adik itu sekarang pakai Android atau pakai iOS, itu kan ada update terus kan ya. Nah, itu. Update itu ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan keamanan karena kan tidak ada sistem yang sempurna. Selama dia terhubung dengan internet, maka peluang dia diretas itu selalu ada. Tuh, maka perlu harus dikembangkan terus masalah keamanan. Yang kedua adalah untuk memudahkan kenyamanan. Jadi misalkan nih saya tahu misalkan WA itu kan terus berkembang. Sekarang itu WA itu sudah bisa macam-macam. Kalau dulu WA itu kan nggak bisa di dial, sekarang kan bisa di dial. Kemudian dulu itu WA itu contohnya di dial cuma bisa sejam, sekarang bisa sampai 2 hari kan bisa di dial seperti itu. Ada juga misalkan tambah ngelihat foto begitu dilihat langsung terhapus. Ada juga fitur tidak bisa di screenshot kan ada macam-macam fiturnya terus berkembang WA itu. Tuh, jadi ada keamanan dan juga ada apa namanya pengembangan aplikasi. Demikian juga dengan sistem yang kita bangun. Setelah kita bangun kan kita launching nih, kita launching terus kemudian kita sharing, kemudian kita evaluasi. Kira-kira nyaman enggak? Kira-kira manfaat enggak? Kira-kira bermasalah enggak? Nah, itu masukan-masukan itu kemudian kembali kita kembangkan seperti itu. Ya, jadi itu dengan literasi yang digital yang berbeda pun, insya Allah juga bisa untuk memanfaatkan. Ya, oke. Moderator ini ada pertanyaan lagi? Saya lanjutkan bagaimana? Ya, saya bacakan Pak. Monggo. Selamat pagi Pak, saya dari ARS 23 ingin bertanya, apakah ada perkembangan atau inovasi spesifik dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit di era 5.0 yang layak untuk dicatat? Ini pertanyaan khas anak muda. Mana David? Mana David? David mana David? Ya, bisa interaksi kita, bisa interaksi. Bagus sih pertanyaannya, keren gitu ya. Jadi apa namanya semacam itu kan teori gitu. Oke, sekarang gini.
eh hal spesifik ya, hal spesifik yang sedang kita kembangkan sekarang ini dari paparan saya tadi itu yang jelas itu apa namanya? Jadi di sistem informasi rumah sakit itu ada dua ya adik-adik ya, ada dua kelompok besar. Yang pertama terkait rekam medik elektronik pasien. Ya. Yang kedua tentang sistem informasi dari rumah sakit. Ya, itu seperti itu. Sistem informasi rumah sakit belum tentu dia itu adalah rekam medik. Nah, ini yang dikembangkan. Ini yang menjadi kalau menurut saya ini inovasi spesifiknya yaitu kita butuh waktu. Rekam medik elektronik kalau rumah sakit kecil itu enak. Paling-paling ya cuman kayak misalkan kalau misalkan klinik kecil ya enak seperti itu. Tapi kalau udah rumah sakitnya besar, susah integrasinya. Nah, itu sekarang integrasi RM yang spesifik itu yang kemudian kita anggap sebagai inovasi. Contohnya misalnya nih seperti Sutomo. Sutomo itu complicated loh. Karyawannya itu ada 5.000, bayangin 5.000 orang karyawannya itu belum pasiennya. Sutomo itu karyawannya ada 5.000. Di situ ada bagian-bagiannya. Kemudian ada departemennya. Kemudian ada juga ada ini apa namanya, misalkan ada pengembangan-pengembangannya. Bisa dibayangkan complicated-nya mengembangkan interoperabilitas dari Sutomo. Ya, seperti itu. Itu seperti itu. Nah, yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi rumah sakit itu bisa juga bisa misalkan sifatnya utilitas, misalnya datanya, kemudian ketersediaan tempat tidur. Nah, itu adalah sistem informasi rumah sakit, termasuk juga RME-nya seperti itu. Jadi dua hal tadi yang dikembangkan di Indonesia, kemudian diintegrasikan dengan platform namanya Satu Sehat, itu yang menjadi inovasi kita saat ini di Indonesia. Seperti itu. Dan itu bukan hal yang sederhana, itu hal yang besar. Coba kalau nanti kapan-kapan David main ke Sutomo, coba amati aja deh, amati bandingkan sama rumah sakit yang kecil. Atau kalau enggak, bandingkan antara RKZ dengan Sutomo. Terus kemudian dianalogikan kan bisa berpikir ya, dianalogikan. Kalau RKZ, RKZ kan juga ramai pasiennya kan. Bayangin, terus kemudian jalan ke rumah sakit yang sepi, misalkan, atau rumah sakit yang, atau ke puskesmas. Di situ bisa dibandingin. Oh ini puskesmas dan puskesmas Surabaya, puskesmas yang ke daerah, misalkan ke puskesmas ke Magetan misalkan. Amati. Bayangin ya, terus kemudian dibandingkan sama RKZ, bandingkan dengan Sutomo, itu sudah berbeda. Untuk menggabungkan itu juga nggak mudah. Makanya sekarang sudah masing-masing bagian ini sekarang berproses untuk integrasi tadi seperti itu. Gitu ya David. Ya, gimana? Kalau mungkin kurang jelas, silakan bisa kita apa diskusi lagi. Monggo, monggo. Monggo yang lain, kalau nggak ada silakan. Nggih. Baik, selamat pagi Pak Beni. Saya Putri Mary, izin bertanya. Oh, Saya iya, dari gimana Pak Prodi Putri? Administrasi Rumah Sakit Angkatan 2022. Oh, anu senior berarti. Angkatan Gimana, pertama, gimana Pak Pak. Putri? Jadi saya ingin bertanya, Pak, bagaimana upaya pemerintah, khususnya bagian Dinas Kesehatan Provinsi dalam mengatasi problem integrasi Satu Sehat ini, Pak, untuk rumah sakit yang di daerah-daerah, lagi misalnya di daerah yang terpencil, rumah sakit mungkin di Madura atau di wilayah Jawa Iya, Timur. Terima kasih. iya Mbak Putri. Mbak Putri sudah semester berapa sekarang berarti? Semester 4, Pak. Semester 4. Oh iya, iya. Iya, iya. Jadi apa namanya? Bagus sih pertanyaannya. Jadi kita itu punya tim ya. Jadi tim itu ada bagian-bagian ya. Jadi eh, kami itu membentuk kepanitiaan kecil ya. Jadi sekarang itu Kementerian Kesehatan itu lebih menggerakkan unit fungsionalnya seperti itu. Jadi seperti saya fungsional Adminkes, saya dipasrai untuk menjadi ketua tim kerja rumah sakit pendidikan. Nanti mungkin bisa jadi 1 tahun atau 6 bulan lagi bisa berubah seperti itu. Termasuk ini tim kerja terkait ini apa namanya, terkait apa itu namanya, rekam medik elektronik. Dan yang menarik sebenarnya justru orang Madura ini yang dijadikan ketuanya gitu loh. Kebetulan ketuanya Formiki, jadi Formiki itu aneh Persatuan Rekam Medik itu ketuanya orang Sumeneb seperti itu. Beliau orang Jawa tapi tinggal di Sumeneb seperti itu. Jadi kok ya pas pertanyaannya. Jadi beliau itu yang dijadikan ketua untuk ini apa namanya penggeraan interoperabilitasnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih konkretnya Dinas Kesehatan kami itu Mbak, apa namanya? Tugas kami itu keliling ya. Jadi wilayah kerja kami kan di Jawa Timur.
Jadi kami itu sering datang ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur, termasuk wilayah-wilayah yang Mbak sebutkan tadi itu. Kami melakukan monef secara acak sesuai dengan sasaran dan target kami. Terus kemudian kami melihat di situ. Misalnya nih, kami melihat ada rumah sakit, kemudian integrasinya kurang bagus nih. Ini kita lihat permasalahannya apa. Permasalahannya misalkan di sana ternyata jaringan internetnya kurang baik. Nah, itu kita memberikan semacam rekomendasi. Rekomendasi itu yang kita ajukan pada pimpinan, terus kemudian kita sampaikan juga tembusannya pada teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten dan di rumah sakitnya. Jadi kadang-kadang kalau kami sih biasanya seperti saya datang ke misalkan ke unit ya, misalkan saya ngecek tentang RME atau saya ngecek tentang Sisrute, saya datangi IGD, saya cek gitu, kemudian kadang saya melakukan uji coba, kalau merujuk bagaimana misalnya seperti itu. Ternyata kalau merujuk ternyata muter aja, berarti kan itu hambatannya adalah internet seperti itu. Nah, seperti itu kita lihat kan kita bisa cek kalau kita lihat dari SDM petugas kan ketahuan kalau misalnya apa itu namanya dia tidak bisa mengoperasionalkan berarti kan kelihatan oh ini SDM-nya harus diperbaiki. Rekomendasi kita adalah memperbaiki SDM. Tapi kalau misalkan dicari-cari aplikasinya nggak ada, oh berarti kita harus memberikan masukan, kamu harus mengembangkan aplikasi seperti itu. Atau ternyata integrasinya nggak ada, oh ya berarti ini harus dikembangkan integrasinya seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya lagi, ternyata kok muter aja, oh berarti ini internetnya. Setelah ketemu itu, kita harus membuat rekomendasi cepat. Kita biasanya kemudian ketemu lagi dengan pimpinannya, dengan Bu Direktur atau Pak Direktur, kita ngomong, Bu, Pak, ini sepertinya perlu penguatan jaringan internet karena eh, hal-hal tadi itu misalnya seperti itu. Atau oh ini anu apa namanya integrasinya belum sampai di farmasi, masih sampai di loket. Jadi nanti harus di apa itu namanya harus dikembangkan untuk kerjasama untuk bisa meningkatkan integrasi tadi. Oh iya Pak Beni, tapi kami itu misalkan kami itu tidak punya tenaga ahli lah, kita fasilitasi. Kita kerjasama dengan Pak yang orang Sumeneb tadi, kebetulan dia ketua Rekamedik, kita ngomong, oh ya dok, nanti kami kirimkan tim, misalnya kami kirimkan tim untuk datang ke lokasi, kita berikan bimbingan, misalnya seperti itu. Oh ini kami belum terintegrasi dengan Satu Sehat, karena kami tidak bisa daftar. Karena Satu Sehat itu punya semacam akun kan. Ya, saya ngomong ke Pak Hendrik itu, Pak ini bagaimana? Oh ya, nanti kami anu dok, apa namanya? Kami coba fasilitasi, kami coba sambungkan supaya teman-teman IT yang di rumah sakit tersebut bisa membangun platform dengan Satu Sehat seperti itu. Nah itu seperti itu tugas kami di provinsi seperti itu. Dan itu sering kami contohkan pada kabupaten karena memang kadang-kadang kalau tidak semuanya di kabupaten itu memahami tugas gue posisi saya dulu itu juga sebelum masuk provinsi juga mikir jadi sebenarnya tugasnya dinas kesehatan provinsi itu apa sih itu kan kalau dipikir-pikir kalau nggak ada provinsi kan di jalan gitu ternyata besar banyak kan ternyata program-program dari pusat itu kadang nggak bisa masuk dan butuh kita sampaikan kita terangkan untuk teman-teman di kabupaten. Nah, teman-teman kabupaten nanti akan meniru pola kita, pemikiran kita, cara kerja kita itu ditiru sama kabupaten. Nah, itu seperti itu. Bisa bisa ya, bisa nangkep ya Mbak Putri ya. Bisa nangkep ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Monggo silakan yang lain. Masih ada waktu ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, Silakan masih ada waktu 15 menit. Silakan, silakan. Baik, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan loh ya. Iya, monggo. Memang masih masih apa namanya masih ini masih kita buka lebar. Monggo. Sangat eman-eman. Bertanya yang banyak aja nih sama Dokter Beni. Dokter, boleh ingin sedikit dokter. Monggo, monggo Bu. Eh, Silakan. Terkait dengan pengalaman dokter yang berkeliling seantero Jawa Jawa Timur. Timur. Ini kalau pengalaman dokter kaitannya dengan posisi seorang IT yang memang punya base di bidang komputer ya, dengan rekan-rekan yang memang ke depan ini seorang administrasi rumah sakit. Ini bagaimana dokter untuk kesejajaran atau jalan bersamanya di dalam rumah sakit itu bagaimana dokter?
Apakah memang IT ini nanti dia di rumah sakit ini dia sebagai pengelola di program, kemudian bagaimana profesi administrasi rumah sakit dalam dalam penggunaan teknologinya ini, dokter. Iya. Kalau pengalaman dokter yang sudah berjalan-jalan di rumah sakit banyak ya. Iya, udah pernah kerja jalan-jalan terus. Bercanda, Bu. Kerja ya Oke. jalan-jalan itu dokter. Oke, terima kasih Bu Nana. Jadi begini, dengan berjalannya waktu ya, dengan berjalannya pemahaman dan pengalaman kita, ternyata kemampuan administrasi itu menjadi sebuah poin penting, Bu Nana. Karena apa ya? Itu menjadi penentu kebijakan sebuah lembaga dan institusi seperti itu, termasuk kaitannya dengan IT. Jadi kita itu memang yang dididik, yang diadministrasi itu memang harus punya kepekaan dan pemahaman terhadap yang seperti saya gambarkan tadi adalah terhadap sistem yang ada di tempat kerja kita. Jadi misalkan kalau kita memang nanti menjadi seorang administrator kesehatan di rumah sakit ya, ya saya rasa itu menjadi sebuah tantangan bagaimana kita bisa memahami berbagai permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di rumah sakit. Permasalahan kesehatan kan macam-macam, mungkin dari SDM-nya, mungkin dari itu tadi yang seperti Bu Nana sampaikan, mungkin IT-nya seperti itu. Tentunya kita itu sebagai seorang yang administrator kesehatan kan tidak punya pemahaman terkait IT, tetapi kita punya pemahaman terkait algoritmanya seperti itu. Alurnya, SOP-nya, itu kan kita bisa membaca. Semakin kita mendalami sebuah alur mendalami alur tempat kerja kita, kita bisa melihat, oh ini ada masalah di sini. Misalkan kita tidak punya pemahaman terkait IT, tetapi kan kita bisa melihat, oh ada hambatan pada pola komunikasinya. Nah, hal-hal itu yang mungkin bisa kita jadikan masukan pada teman-teman IT seperti itu, supaya teman-teman IT secara teknis mau melakukan perbaikan pada lapangan kerjanya. Seperti itu, Bu Nana. Kalau yang saya pahami seperti itu. Nah, itu kalau misalkan teman IT itu kemudian mereject, kan kita bisa komunikasikan pada pimpinan seperti itu. Biasanya kalau ada pimpinan yang ngomong, ya nggak berani sudah teman-teman IT mesti mengikuti seperti itu. Jadi meskipun kita tidak paham teknologi, kan kita mungkin tapi ngerti kan kita semuanya pakai HP, kita semuanya pakai WA, semuanya kita pakai laptop. Itu paling tidak kita sudah tahu algoritmanya, jalan pemikirannya bagaimana. Nah, itu bisa kita jadikan semacam monitoring kita terhadap sistem yang berjalan seperti itu. Itu kalau pengalaman saya seperti itu, Bu. Jadi ya sangat kuat sekali peran kita sebenarnya. Gitu. Zaman analisa dokter ini dokter ya. Betul, betul. Dan itu butuh skill. Semakin teman-teman ini tajam membuat analisa ya semakin kuat. Tetapi kalau enggak ya akhirnya jadi mental seperti itu. Akhirnya cuma sebatas administrasi itu cuma jadi disuruh catat mencatat seperti itu, padahal buat tidak seperti itu. Iya. Terima kasih dokter. Sami-sami Bu. Monggo silakan teman-teman silakan. Oh, selamat siang Pak. Ini Pak siapa ini? Ketua anu ya. Ketua jurusan ya. Ini ada Pak Nino juga salah satu memang pengajar di kami dokter. Selamat siang Pak Nono. Salam kenal. Monggo silakan teman-teman kalau ada yang mau disaringkan. Ini ada tambahan lagi nih, Mariano ya. Ada tambahan pertanyaan Mas Mbak moderator. Ya, saya bacakan ya, Pak. Selamat pagi, saya Mariano dari ARS 23. Ini bertanya mengenai bagaimana keamanan data dihadapi dan diatasi dalam pengimplementasian teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI di rumah sakit. Terima kasih, Pak. Ya, kecerdasan buatan itu memang apa ya? Itu sesuatu yang masih sulit dikontrol ya. Jadi memang butuh pengawasan yang ketat. Kalau kita mengembangkan AI ya, saya rasa semua lini pun itu juga harus memiliki kontrol yang ketat. Baik kontrol regulasi, kontrolnya sifat juga kontrol teknis. Itu kontrol regulasi itu bisa kita lakukan sebagai kita tim administrator. Itu kita bisa memberikan semacam draft rancangan terkait
regulasi-regulasi yang bisa mengatur eh, kira-kira batasan mana AI ini bisa melakukan kerja seperti itu. Nah, tapi kan selama ini AI itu kan juga bekerja kan karena atas perintah-perintah otomatisasi dari IT toh. Nah, itu yang kemudian kita atur seperti itu. Nah, makanya itu perlu sebuah mekanisme pengawasan bersama dan juga ada mekanisme semacam monitoring dan evaluasi kalau kami seperti itu. Fungsi-fungsi yang bagus dipertahankan, fungsi-fungsi yang berbahaya didel seperti itu. Meskipun itu juga tidak menjadi sebuah jaminan mutlak ya, karena kadang kita tidak tahu sampai sejauh mana kemampuan AI seperti itu. Tetapi kita tetap ini apa ya? Ini sebenarnya seperti pisau yang bermata ganda sih, tetapi tetap kita tidak boleh menafikan bahwa ini adalah keamanan dengan hal-hal yang konservatif, misalkan seperti dengan menggunakan antivirus, menggunakan firewall, dan juga menggunakan regulasi yang kuat, dan juga melakukan mekanisme pengawasan yang kuat seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk bagaimana kita menghadapi celah-celah yang terjadi kalau misalkan kita memanfaatkan AI. Kan kadang-kadang kita kan bisa punya checklist ya, Mas Marino, punya indikator-indikator A, B, C, D, E. Kita memanfaatkan AI. Itu perilakunya dari AI itu ketahuan loh. Kalau misalkan ada melenceng sedikit ketahuan. Loh ini kok, ini harusnya, contohnya kayak tadi, saya bicara belum selesai, ternyata slide saya dipindah sendiri sama AI-nya. Ternyata yang bekerja adalah AI-nya, AI-nya Zoom seperti itu. Berarti kan itu ada deviasi. Nah, ini harus diperbaiki seperti itu. Misalnya nih, apa namanya, diem-diem, ternyata fotonya Mas Marino tiba-tiba dikirim ke grup WA grup misalnya. Nah, ini kan nggak benar sudah. Berarti kan ada deviasi. Ini harus diperbaiki seperti itu. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang saya sebut tadi. Jadi ada bagaimana pengawasan yang ketat, terus kemudian kontrol regulasi, terus kemudian pengamanan-pengamanan yang sifatnya konservatif seperti itu, dan ada mekanisme monitoring dan evaluasi. Mungkin seperti itu, Mas Mariano. Oke, monggo kalau ada yang mau diskusikan lagi, saya kembalikan pada moderator. Baik, jika ada yang bertanya, silakan. Tinggal 8 menit waktu saya. Masih ada waktu, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Atau satu atau dua pertanyaan lagi. Oke. Kalau nggak ada ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, silakan, silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Sudah Bapak. tidak ada bertanya ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya teman-teman ya, adik-adik. Oke. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, salah sikap. Oh, bisa senyum semua, senang saya ngelihatnya. Oke, oke. Oh ya, pada senyum-senyum semua. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, monggo silakan moderator. Ya, Kami ucapkan terima kasih kepada ya Dr. kami juga Beni terima kasih juga. yang Ya. telah memberikan banyak informasi kepada kami. Semoga dapat bermanfaat bagi Amin, amin. kami. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya. Wah, jadi tahu anu semua nih. Baik, terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kepada Dr. Beni yang sudah memaparkan materi yang sangat baik dan berguna bagi kami. Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat. Wah, terima kasih ya. Kebetulan saya juga harus melaporkan setiap bulan nih. Ya, semoga dokter berkenan untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Oke. Kami dari Stikfin mengucapkan terima kasih ya dokter. Sami-sami Mohon Bu diterima Nana. juga Oke, dengan senang untuk hati. sertifikat dari kami. Kiranya juga ilmunya bermanfaat buat Amin, teman-teman amin. semua. Oke, oke. Kita foto dulu ya. Senang saya lihat adik-adik ini senyum-senyum. Pada ganteng, cantik-cantik semua. Sudah tua saya, Mbak Nela. Ya keras. Kalau sudah acara foto ini dibuka bareng-bareng nih dokter sudah. Enggak apa-apa, asik aja, lucu-lucu.
Ini angkatan 2022 ada 8 orang, yang 2023 itu 21. Jadi sebenarnya ini lebih dari 30 yang ada di Zoom ini, cuman satu device dipakai untuk beberapa, kayak Iya itu begitu. kelihatan tuh ada rame-rame tuh. Ah, saya tadi Nah ngamati kan, kok. Nggih. Ngamati kok. Iya. kelihatan ya. Iya seru aja. Nggih. Silakan, siapa yang akan foto? Bu Anda, nggih. Baik. Baik, mohon izin akan saya pandu untuk foto. Ini karena ada satu slide, jadi kita foto yang pertama dulu. 1, 2, 3. Ya, terima Baik, kasih. ya, mohon satu kali lagi, Oh, satu kali dokter. lagi. Ya. Siap. Untuk yang kedua, boleh gaya bebas dari seluruh Wah, teman-teman dan dokter Beni. saya kayak bebasnya apa ya? PNS masih takut-takut. Padahal juga nggak apa-apa sebenarnya. Baik, Iya, gini aja gini aja. gini. Baik, saya Gini. mulai. 1, 2, 3. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih adik-adik sekalian, Bu Nana dan tim Mbak Nela. Sampai ketemu lagi. Berarti saya boleh live ya ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Dokter Sama-sama. Oke, Belum Bapak. ditutup, Oke. belum tutup. Oh, belum ditutup ya. Jangan kabur dulu. Siap, siap. Oke, oke, oke. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kuliah pakar pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Dipersilakan kepada Saudara Ilham Jamatama untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Noviana. Selamat pagi Bapak atau Ibu dan teman-teman. Izinkanlah saya memimpin doa secara Islam untuk menutup acara webinar pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat sama kegiatan webinar pada pagi hari ini, sehingga kami dapat mengamalkannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat hanya kepadamu. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Ilham. Demikian seluruh rangkaian kegiatan kuliah pakar kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC pada kuliah pakar hari ini memohon maaf apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan serta terima kasih kepada narasumber dan peserta yang telah turut hadir mengikuti kuliah pakar hari ini dari awal hingga. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Terima Ya, kasih. Dokter Beni, terima Sami-sami, kasih Bu. semua. Oke. Kami Ye, izin live. boleh live. Terima Ye, kasih dokter. ye dokter. Terima kasih Sama-sama. Pak Nino. Iya. Ya, Terima sama-sama. kasih Kalau mau dokter. reuni dengan Bu Alida Bude. juga gak apa-apa. Iya. Terima kasih izin live. Nggih. Ye, dokter. Terima kasih teman-teman panitia, teman-teman yang bertugas hari ini. Terima kasih, Bu. Jangan lupa untuk ngisi link evaluasinya ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya Boleh live dulu live, ya. boleh live. Oke.